Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kita punya jawaban doa, tapi spesial doanya sesuai dengan Stephen, yaitu sukses mulia. Sukses adalah harta, tahta, kata, dan cinta yang kita terus peroleh, tinggikan terus, tapi jangan lupa itu semua harus bermanfaat bagi sesama. Mulia. Ya, kenapa? Karena orang punya harta, tahta, kata, dan cinta belum tentu bahagia. Kecuali harta, tahta, kata, cinta yang dia miliki bermanfaat bagi banyak orang. Itulah kebahagiaan. Maka salamnya kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Weh, aku bahagia gitu ya. Siap ya? Artinya harta, tahta, kata, cinta yang kita bagikan membuat kita bahagia. Setuju gak? Setuju. So, kalau nggak percaya, sekarang ambil napas, diambil. Ambil terus, ambil terus, ambil terus, ambil terus. Masih sanggup? Ambil terus, sanggup? Sesanggup selama apa bisanya? Bisa 2 hari terus ya? Maka jangan hanya mengambil harta, tahta, kata, cinta, tapi kita bagikan. Betul gak? Maka akan menjadi sehat, menjadi bahagia dunia akhirat. Siap? Siap. Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Wah, aku bahagia. Terus mau ikut ya. Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Wah, aku bahagia. Itu ya. Jadi mana sukses mulia adalah itu. Dan saya sekalian, ya, saya sering ikut bisnis tapi nggak bertahan lama karena sekarang saya baru tahu, oh saya orang affiliate. Orang affiliate itu bisnisnya harus punya platform, harus sesuatu yang ada diperjuangkan. Dan Stephen ternyata bertahan saya 10 tahun dan akan terus. Kenapa? Ada platformnya, yaitu menciptakan peradaban sukses mulia. Di benak orang itu ketika berjuang bukan hanya yang sukses tapi juga yang mulia. Keren kan? Ya, itu keren banget sehingga saya membuat saya bertahan. Dan saya ada ruangan ini pun sekalian karena Stephen sebenarnya. Jadi saya thinking, saya feeling. Orang thinking kalau dia tidak ada perlunya, dia nggak suka ada banyak orang ke rumah. Ya, saya kadang-kadang nggak ada perlunya, yang penting ngobrol-ngobrol dengan hidup gitu. Daripada saya ganggu istri, ya udah saya usahakan ngebangun gedung ini, ya. Walaupun berdarah-darah ngebangunnya, daripada saya nggak di mobil. Oke? Karena tadi pilihan, karena tadi ada tujuan di kepala saya. Saya ingin membantu menciptakan peradaban sukses mulia. Yang pertama itu, yang kedua sesuai dengan namanya, kalau dalam bahasa kami bintang terang. Kalau dalam bahasa umum disebutnya adalah personal branding. Saya personal brandingnya inkubator partnership, menginkubasi orang akhirnya menjadi partner saya. Oke? Di mana inkubasinya? Ya di sini. Training segala macam, atau counseling, coaching di sini semua. Sehingga dia adanya cocok jadi partner saya. Udah gabung salah satunya bersama kami di Stephen. Gitu ya. Jadi nggak kemana-mana, pakai masuk Stephen semuanya. Dan yang membuat saya bertahan pun karena ada sesuatu yang diperjuangkan di luar uang. Bukan gak butuh uang, tapi biarkan uang menjadi konsekuensi logis dari apa yang saya lakukan dan saya sukai. Ya, salah satunya dalam musyawarah. Baik, nama saya lengkapnya Nazarudin, ya, terkenal Nazarudin kan? Di penjara kan? Dulu bareng sama saya Mas, dia bareng-bareng hamba Allah. Mirip juga ya. Cuma Ibu Nazarudin yang sana itu nggak tahan jadi hamba Allah, dia melenceng jadi hamba Allah. Buktinya apa? Terkena kasus hambalang. Gara-gara serang menghambakan diri ya. Menghamba perkelan dia. Saya enggak, insya Allah selamanya menjadi hamba Allah ya. Saya kayak agak guyun ngomongnya, tapi ini benar. Kadang-kadang semakin kita sukses, harta, tahta, kata, cintanya selalu menghambakan diri. Ke harta hambanya, ke jabatan menghambakannya. Maksud menghambakan, orientasi ke situ semua lupa Allah gitu. Bukan itu menjadi sesuatu agar kita ikut Allah. Bukan kan? Padahal itu aja, hanya alat maksudnya. Ladang, dunia ini kan ladang, agar kita satu. Yakinnya, tumbuhnya hanya pada Allah. Setuju kan? Oke, mantap ya. Saya dulu kenapa Stevie? Saya PNS, PNS Nawidya Suara atau trainernya aparatur. Jadi saya orang-orang aparatur yang masuk di Banten itu, insya Allah ketemu saya kalau jadwalnya pas. Karena kami juga di Suara banyak dibagi tim ya. Insya Allah beberapa ketemu saya. Dan saya PNS dari mulai 2001 lulusnya, 2002 bekerjanya. Lalu 2011 saya ketemu Stevie dan langsung jatuh cinta ya. Setelah jatuh cinta nggak bisa kalian hati lagi ya. Fokus di sana. Kenapa? Karena saya merasa gue banget. Merasa apa? Gue bangetnya Stephen, gue banget tuh gue banget bagi saya. Kenapa? SMA saya IPA, kuliah saya IPA, tapi kerja pertama saya di pemasaran koran Radar Bogor. Ya, tahun 98. Ceritanya saya main ke Radar Bogor bukan mau kerja, tapi mau mencari usaha gitu. Gimana bisnis koran.
Ternyata di sana saya ngobrol dengan konsultan Jawa Pos, namanya Pak Pri. Udah ada aja jadi penerjemah pemasaran. Saya nggak ngerti Pak. Saya bukan orang pemasaran kok, saya dari media. Enggak. Saya belasan tahun jadi konsultan Jawa Pos. Orang kayak Anda pasti cocok. Akhirnya dapat tanggung jawab seperti itu. Saya ambil, tetapi cara berpikir saya ternyata sekarang baru paham itu cara berpikir Bang Philip. Jadi saya mikir, siapa yang bisa bantu saya jual orang ya? Siapa orang yang saya bisa ajak kerja sama? Itulah cara berpikir Bang Philip. Ketika dapat sebuah tanggung jawab, dia cari orang, bukan mendalami tugasnya. Akhirnya ketemu, oh nggak ada lagi kecuali pedagang koran. Oke, lalu saya berinisiatif minta anggaran, minta ke Brand Keuangan, boleh nggak saya kumpulkan para agen di Bogor. Saya ajak makan di Galugat ya, lalu semua ajak makan, ngobrol sama mereka, mereka bilang, wah Pak, koran baru mah hese, koran baru mah susah. Emang kenapa? Para loper saya, pedagang koran saya nggak mau bawa karena belum tentu laku. Terus gimana? Ya kami dudukin aja, kalau ada yang nanya saya kasih. Wah tuh, hese sama berkembangnya koran saya bilang. Saya mikir gimana caranya mereka saya ambil hatinya. Saya tanya, Mang, berapa tahun dagang koran? 5 tahun, Mama? 10 tahun, Mama? 15 tahun. Oh, Abdi macam 20 tahun, Pak. Ya, kontak yang senior. Saya tanya, pernah kan masuk koran? Pernah kan diliput sama koran? Oh, belum pernah, Pak. Gimana kalau saya liput di koran cerita Anda semua? Oh, kami semangat jual koran. Oh, keren banget kan? Akhirnya saya minta ke redaktur setengah lama, sama redaktur nanya, buat apa kamu? Ya saya ceritakan seperti itu, karena saya ingin ambil hati mereka, biar mereka menjadi pejuang membela koran kita. Dan alhamdulillah 3 bulan saya pegang, dari 2.000 oplahnya melejit dari 30.000. Dan ini adalah artefaknya, jempol saya nggak ada tulangnya. Kenapa? Karena ketika 30.000 armadanya nggak ada, nyewa mobil baru, nggak ada yang bawa, saya bawa. Saya bawa, ambil koran ke Bekasi, diedarkan ke seluruh Bogor, saya ke bagian Bogor Barat, ke Luwiliang. Pulang ke Luwiliang, saya bawa mobil tidur. Pas di IPB kan itu belok, Bu. Iya. Pas beloknya saya nggak belokin, ternyata belok lagi, nabrak pohon. Dan karena nabrak pohon itu, saya pingsan 2 minggu. Dan jempol saya kakinya nggak ada tulangnya, dan ini pun masih ada pennya di sini, masih ada mas putih di sini, yang saya tidak akan ambil kecuali nanti buat warisan aja. Kan mahal pasti, harus sudah nempel ya, sudah saya biarin aja. Ya, yang saya katakan bukan cerita heronya itu, tapi saya mengatakan bahwa Stephen gue banget. Coba kalau dulu saya dalami itu gitu loh, ilmu saya kan nggak kepake IPA-nya, betul nggak? SMA IPA nggak kepake, kuliah IPA nggak kepake. Bukan saya nggak bisa gimana level otak, gimana IQ, betul nggak? Tapi nyaman gak nyaman, suka nggak suka, gimana jenis otak? Ternyata jenis otak saya otak sosial, gitu loh. Kalau bisa nggak bisa, gimana gurunya, gimana nyamannya, atau gimana level otak saya? Mungkin IQ-nya lumayan tinggi, bisa ngikutin gitu loh. Tapi ketika nyaman gak nyaman, ternyata gimana jenis otaknya. Dan kita mempelajari ini ya. Karena itu sayang banget, saya akhirnya, kalau begitu saya harus dalami, harus saya sebarkan. Jangan ada orang kayak saya lagi, salah jalan. Belasan tahun, ya karena saya kuliah sampai 8 tahun. Jadi semester 3 saya mulai ngambek tuh, mulai ngeluh, mulai bilang ke bapak saya. Ternyata bapak saya tes kayak saya, orangnya filosofis, orang feeling ekstrovert juga. Yang membuat saya paling ke kuliahan apa sih? Omongannya bahasa Sunda, Bu. Ya, jangan hari maneh kuliah masih gak maneh kaluung gitu. Kayak kamu ke hutan, kamu ambil aja yang kira-kira manfaat. Jangan dulu dipilih di hutan. Bawa aja kalau yang banyak, nanti di rumah baru dipilih. Oh kalau gitu, saya langsung kan, ya Pak, kalau gitu saya ke kampus lagi. Berarti tidak harus tekun di kuliahan biologi, IPA saya, nggak usah. Hanya saya aktif di pers mahasiswa, di teater, bukan ke kampus ya Bu. Sehingga kuliah saya 8 tahun, 3 tahun diantaranya cuti. Ya, karena saya tadi ternyata mulai gak nyaman, karena kebermaknaannya nggak ada. Ngapain gue belajar ini ya? Saya pernah protes, pernah ngebangkang ke dosen struktur tulang, ilmu hewan struktur tulang. Saya bilang, Pak, apa pertanyaannya nggak bodoh Pak? Di sini ada tulang apa aja? Kan saya mahasiswa Pak. Kenapa Pak nggak bangga nanya? Mengapa tulang di sini panjang? Kenapa ini bentuknya begini? Kenapa nggak bilang begitu? Padahal saya malas sebenarnya belajarnya. Tapi saya protes gitu Bu ya. Maksud saya misalnya tadi kalau Anda salah mengambil sesuatu tidak sesuai dengan jenis otak Anda, bisa jadi ada sesuatu saatnya Anda memprotes. Sendiri saya semester 3 protesnya. Awalnya ikut aja. Jadi saya dari mulai SD sampai SMA saya selalu 5 besar. 3 besar nggak pernah 5 besar, 3 besar. Tapi ketika kuliah baru ngerasa semester 3 tuh mogok. Karena ternyata mentok mungkin. Jadi panggil otak saya baru keluar. Oh,
saya bukan di sini makanya. Oleh karena itu saya semangat bekerja sipil dan saya buat rumah sipil sebagai komunitas dan tidak insya Allah tidak pernah turun semangat saya untuk terus menyebarkan STP ya dan membuat terus jaringan. Baik, itu kenal dengan saya dan saya anggota komunitas mulia yang tadi salahnya kenapa harus mengikuti sebuah komunitas karena kesadaran seperti orang feeling itu mudah terajak lingkungan daripada asal mengajak maka saya masuk aja ke lingkungan yang saya pas di dalamnya yaitu sebuah komunitas yang mendorong menciptakan sebuah peradaban sukses mulia. Apa kabar hari ini? Sukses mulia. Aku bahagia. Kalau begitu ya, berpikirnya, bertindaknya bukan hanya sukses mengejar empatah, tapi empatah itu dibagikan ke sebanyak orang kemanfaatannya. Seperti bernapas, seperti konsep terima kasih. Ya, kalau sudah diterima jangan lupa dikasih Bu. Dapat ilmu nih, kalau yang berkembang terima kasih. Dapat honor nih, dapat dikasih yang membutuhkan dan yang memang ada haknya. Itulah konsep sukses mulia ya. Baik.